Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas sebuah keputusan strategis yang akan mengubah wajah operasional pabrik kita. Reaktivasi Heavy Duty Hammer Shredder atau HDHS. Pesan utama dari presentasi ini adalah, ini bukan sekedar pergantian mesin biasa. Optimalisasi ekstraksi yang ditawarkan mesin ini sangatlah menguntungkan. Namun, sebagai konsekuensinya, ia menuntut kita untuk siap melakukan perombakan absolut, mulai dari sistem termodinamika, rantai pasok bahan baku, hingga kapasitas pabrikasi hilir kita. Mari kita lihat gambaran besarnya. Secara operasional dan finansial, reaktivasi ini sangat menjanjikan. Kita menargetkan preparation index di atas 90% dengan payback period kilat hanya 0,57 tahun dan proyeksi NPV mencapai hampir 35 miliar rupiah. Status kelayakan proyek ini adalah highly viable. Namun, ada catatan eksekutif yang mutlak dipahami. Investasi awal 3,9 miliar ini hanyalah sebuah trigger atau pemicu. Agar berhasil, ia mewajibkan adanya investasi lanjutan dan kedisiplinan logistik yang absolut di lapangan. Alasan mengapa kita harus beralih sangatlah jelas. Meninggalkan mesin lama yang menahan efisiensi kita di angka 84%, HDHS adalah sebuah monster mekanis. Dengan turbin berkapasitas 2.500 HP, kapasitas daya pencacahan kita melonjak 3 lipat. Hasilnya, selulosa tebu terbuka maksimal, mendorong ekstraksi melampaui 90%. Namun, loncatan mekanis yang luar biasa ini memiliki satu konsekuensi instan. Ia memicu lonjakan konsumsi energi pabrik secara drastis. Lonjakan energi tersebut membawa kita pada efek domino pertama, steam shock atau defisit uap. Turbin HDHS membutuhkan tambahan uap hampir 17 ton per jam. Jika digabung dengan kebutuhan existing pabrik, total kebutuhan uap baru kita menyentuh nyaris 150 ton per jam. Padahal, kapasitas aman boiler kita saat ini maksimal hanya di 130 ton per jam. Terdapat defisit sekitar 30 ton per jam. Memaksakan operasi tanpa tambahan uap akan memicu pressure drop mematikan yang beresiko membuat seluruh turbin utama trip atau mati mendadak. Satu-satunya resolusi untuk mencegah steam shock tersebut adalah ekspansi kapasitas boiler. Reaktivasi HDHS mutlak dipasangkan dengan investasi dan pengoperasian satu unit boiler tambahan berkapasitas 60 ton per jam. Ini akan mendongkrak kapasitas total kita melampaui 160 ton per jam, memberikan kita safety margin yang aman. Kesimpulannya tegas. Menyetujui HDHS berarti secara de facto menyetujui penambahan beban dan operasional di stasiun kettle uap. Efek domino kedua berkaitan dengan bahan bakar. Dengan target produksi uap yang tinggi, kita butuh banyak ampas tebu untuk dibakar. Kalkulasi efisiensi termal menunjukkan bahwa titik impas atau break-even point bahan bakar kita sekarang terkunci di angka 5.807 TCD, ton cane per day. Di bawah angka itu, kita akan defisit ampas dan terpaksa membakar MFO atau residu yang sangat mahal. Artinya, pabrik tidak bisa lagi menoleransi laju giling yang lambat. Angka minimum operasional kita secara absolut terkunci di 6.000 TCD, agar kita bisa mandiri energi. Syarat giling 6.000 TCD tersebut menciptakan mandat baru bagi rantai pasok kita. Orkestrasi di lapangan, mulai dari tebang, muat, dan angkut, harus konstan mensuplai 6.000 hingga 6.500 ton per hari. Tidak boleh kurang. Inilah strategic threat atau ancaman strategis terbesar kita. Jika tim lapangan gagal menjaga pasokan, boiler akan kelaparan bahan bakar. Mesin HDHS yang seharusnya mencetak uang justru akan berbalik menjadi pusat kerugian karena kita terpaksa membakar bahan bakar minyak yang mahal. Selain pasokan tebu, ada ancaman tak kasat mata terhadap efisiensi termal kita, jelaga. Lapisan jelaga setebal 2,5 mm saja pada pipa boiler akan mendistorsi laju transfer energi secara masif. Kerugian panas akibat hambatan ini ekivalen dengan pemborosan ampas sebesar 13 ton per jam. Oleh karena itu, kedisiplinan operasional soot blowing atau pembersihan pipa bukanlah sekedar rutinitas pemeliharaan, melainkan ujung tombak yang melindungi finansial pabrik. Dalam kesehariannya,
Mengoperasikan HDHS bersandar pada 3 pilar mitigasi. Pertama, dinamika rotor. Putaran 4.985 RPM menuntut keseimbangan absolut. Kita wajib memasang sensor vibrasi real time. Kedua, stabilitas uap. Operator boiler harus sangat presisi merespon beban kejut dari gilingan. Dan ketiga, keandalan. Tingginya tingkat keausan mengharuskan kita memiliki stok siaga lebih dari 1.700 pisau hammer per musim dan jadwal pemeliharaan yang intensif. Ini adalah efek domino ketiga dan yang paling krusial, bottlenecking di stasiun hilir. Daya hancur HDHS akan membuat pabrik kita mampu mengekstrak cairan gula setara pabrik modern 7.000 TCD. Masalahnya, volume cairan yang masif ini akan menyebabkan banjir di stasiun belakang. Saat ini, kapasitas evaporator, stasiun masakan, stasiun puteran, hingga pembangkit listrik kita berada dalam status defisit untuk menampung output ekstraksi tersebut. Fakta bottlenecking tadi membawa kita pada realitas investasi ini. Investasi HDHS sebesar 3,9 miliar rupiah hanyalah sebuah kunci pembuka. Membuka performa HDHS di level 6.000 TCD menciptakan mandat investasi berkelanjutan. Pesannya jelas, jangan setujui investasi 3,9 miliar untuk alat ini di depan jika korporasi tidak siap mengucurkan lebih dari 50 miliar rupiah berikutnya untuk mengekspansi pabrikasi sekunder, demi menyelamatkan produk gula yang berhasil diperah oleh mesin ini. Meskipun tuntutan sistemiknya berat, mari kita lihat mengapa proyek ini sangat layak diperjuangkan. Analisis biaya dan manfaat ini khusus mengukur performa di stasiun itu sendiri. Dipotong modal awal dan biaya operasional tahunan yang tinggi untuk pergantian hammer, nilai tambah dari ekstraksi yang dihasilkan tetap jauh melampaui biayanya. Alat ini terbukti mencetak arus kas bersih positif sebesar 6,86 miliar rupiah setiap tahunnya. Jika diukur menggunakan standar finansial, proyek ini sangat memuaskan. Penciptaan nilai real atau NPV berada di 34,86 miliar rupiah. Internal rate of return lebih dari 16%. Net B per C rasio mencapai 9,93, yang berarti setiap 1 rupiah modal menghasilkan hampir 10 rupiah manfaat. Dan tentu saja, tingkat pengembalian modal yang super cepat, utuh kembali dalam waktu kurang dari 1 musim giling. Sebagai ringkasan ekosistem, kekuatan kita ada pada hardware yang sudah siap dengan payback kilat. Kelemahan internal pada tingginya biaya consumables dan lonjakan uap harus kita kelola ketat. Peluang strategisnya adalah menggunakan momen ini untuk memaksa modernisasi seluruh pabrik menuju kapasitas 6.000 TCD yang stabil. Sementara itu, ancaman eksternal terkait fluktuasi suplai tebu di lapangan dan lamanya impor spare part harus masuk dalam radar manajemen risiko utama. Sebagai penutup, jika kita sepakat untuk melangkah maju, ini adalah 4 mandat eksekusi yang tidak dapat ditawar. 1. Garansi sinkronisasi pasokan tebu mutlak di angka minimum 6.000 ton per hari. 2. Eksekusi lelang komponen impor secara dini, maksimal 6 bulan sebelum giling. 3. Implementasi SOP sensor vibrasi secara ketat. Dan 4. Yang paling penting, setujui proyek HDHS 3,9 miliar hari ini dan mulailah persiapkan blueprint pencairan dana ekspansi boiling house senilai lebih dari 50 miliar untuk tahun depan. Terima kasih atas perhatiannya.